Kamu gak sadar, tapi mereka sekarang berhenti meremehkanmu. Dulu kamu dianggap angin lalu, dipandang sebelah mata, diragukan, digosipin, dikatain. Tapi sekarang, mereka diam, mereka segan, dan mereka tahu kamu bukan orang yang bisa diremehkan lagi. Hai kamu yang sedang mendengarkan ini, selamat datang di ruang yang akan mengingatkanmu. Kalau kamu udah jauh lebih keren dari yang kamu pikirkan, dan kamu berhak tahu bahwa semua proses dan luka yang kamu lewati sudah membuat kamu jadi pribadi yang jauh lebih kuat dan sulit untuk dijatuhkan. Video ini bukan sekadar untuk menenangkanmu, tapi untuk menyadarkan kamu bahwa kamu sudah tumbuh, sudah naik level, dan sudah meninggalkan versi lama dari dirimu yang dulu bisa diinjak-injak tanpa perlawanan. Kamu berubah, dan perubahan itu terasa bahkan sebelum kamu membuka mulut. Dulu kamu gampang goyah hanya karena omongan orang. Sekarang kamu tetap berdiri tegak, bahkan saat mereka melemparkan kritik paling tajam sekalipun. Dulu kamu sibuk menjelaskan diri supaya nggak disalahpahami. Sekarang kamu memilih diam, karena kamu tahu siapa yang memang ingin memahami, dan siapa yang cuma ingin menghakimi. Energi kamu sudah nggak sama lagi. Kamu nggak lagi terpancing oleh provokasi kecil. Kamu gak lagi sibuk cari pembenaran, karena kamu sudah tahu, kamu tidak perlu disukai semua orang, cukup dihargai oleh diri sendiri. Dan mereka yang pernah meremehkan kamu mulai merasakan perbedaan itu. Tanpa kamu paksakan, dan tanpa perlu menjelaskan apa-apa, kamu jadi lebih fokus, kamu lebih hemat energi, kamu gak buang waktu untuk membalas. Waktu kamu terlalu mahal untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak menambah nilai hidupmu. Itulah kenapa sekarang kamu terlihat berwibawa. Karena kamu gak lagi reaktif, kamu tenang. Dan ketenangan itulah yang memancarkan kuasa. Ketenangan itulah yang bikin orang mikir dua kali untuk meremehkanmu. Kamu bukan hanya jadi pribadi yang lebih kuat, tapi juga lebih tajam dalam membaca situasi. Kamu bisa merasakan energi orang, dan tahu kapan harus buka pintu, dan kapan harus menutup akses tanpa penjelasan. Kamu gak kejam. Kamu cuma sadar bahwa nggak semua orang layak masuk ke ruang sakral dalam dirimu. Dan semakin kamu menyadari itu, semakin energi kamu jadi magnetik. Kamu nggak perlu banyak ngomong untuk didengar. Kamu nggak perlu tampil dramatis untuk diperhatikan. Karena kamu punya satu hal yang nggak bisa dipalsukan. Keteguhan hati dan keaslian jiwa. Mereka yang dulu meremehkanmu mungkin nggak akan pernah mengaku salah. Mereka sekarang diam bukan karena nggak tahu, tapi karena mereka tahu kamu sudah nggak bisa diperlakukan seperti dulu. Kamu sekarang berbeda, dan kamu layak bangga atas perubahan itu. Respect nggak pernah datang dari permohonan, nggak pernah muncul dari rasa takut kehilangan, dan nggak bisa dipaksakan dengan manipulasi atau drama. Respect itu tumbuh ketika kamu bangkit, ketika kamu yang dulu selalu diam saat disakiti, sekarang memilih untuk pergi dengan kepala tegak. Ketika kamu yang dulu selalu mengalah demi menjaga hubungan, sekarang lebih memilih menjaga dirimu sendiri. Ketika kamu mulai bilang, aku gak akan lagi tinggal di tempat yang gak menghargai aku. Itulah momen di mana mereka mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda. Mereka mulai berhenti bicara sembarangan. Mereka mulai mengukur kata-kata mereka saat menghadapimu. Bukan karena kamu galak, tapi karena kamu sudah menaruh batas yang jelas. Dan mereka tahu, batas itu tidak bisa dilewati lagi. Kamu bukan lagi orang yang bisa dipermainkan dengan rasa kasihan. Bukan lagi yang bisa ditarik ulur dengan janji palsu. Kamu bangkit, bukan dengan emosi, tapi dengan kesadaran penuh. Aku lebih layak dari semua ini. Dan saat kamu menegaskan nilai dirimu, tanpa sadar kamu sedang membangun benteng kehormatan di dalam dirimu sendiri. Orang-orang bisa merasakan itu. Mereka yang dulu meremehkanmu karena kamu terlalu baik, sekarang merasa canggung karena mereka sadar kebaikanmu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang kamu beri, bukan sesuatu yang mereka bisa ambil seenaknya. Kamu gak marah, tapi kamu juga gak memberi akses yang sama seperti dulu. Dan justru disitulah respect mulai tumbuh. Kamu gak membalas dengan sakit hati,
Kamu membalas dengan versi baru dari dirimu yang lebih kuat, lebih berisi, dan lebih tenang. Orang yang bisa bangkit dari keterpurukan adalah orang yang gak cuma bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga bisa menginspirasi orang lain untuk ikut bangkit. Dan kamu, tanpa kamu sadari, sudah jadi cahaya yang membuat orang berpikir, kalau dia aja bisa bangkit, aku juga bisa. Respect bukan sesuatu yang bisa kamu minta, tapi sesuatu yang kamu bangun lewat setiap luka yang kamu sembuhkan sendiri, lewat setiap keputusan yang kamu ambil saat kamu sendirian, dan lewat setiap langkah yang kamu pilih, meski nggak ada yang mendukung waktu itu. Sekarang mereka respect padamu, karena kamu berdiri saat mereka pikir kamu akan selamanya jatuh. Dulu kamu dianggap lemah karena nggak banyak bicara, karena nggak membela diri, karena kamu memilih untuk diam ketika difitnah, diremehkan, bahkan dilukai. Tapi sekarang mereka sadar, diam kamu itu bukan karena nggak bisa melawan, tapi karena kamu tahu, gak semua serangan layak direspons, gak semua omongan perlu dibalas, gak semua orang pantas diberi penjelasan. Kamu bukan diam karena lemah, kamu diam karena kamu paham. Energimu terlalu berharga untuk dibuang percuma, dan itulah yang bikin mereka segan. Kamu hadir tanpa suara, tapi suasananya berubah. Kamu masuk ruangan dan tiba-tiba, semua jadi lebih hati-hati. Mereka pikir kamu misterius, padahal kamu hanya tidak ingin terlalu mudah terbaca oleh orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Ada keheningan dalam dirimu yang bukan kosong, tapi penuh pengendalian diri, penuh kesadaran, dan penuh kebijaksanaan yang tidak kamu umbar ke sembarang orang. Dulu kamu pengen menjelaskan semua, tapi sekarang kamu lebih memilih, percaya silakan, gak percaya juga gak apa-apa. Karena kamu tahu, penjelasan terbaik bukan dari mulutmu, tapi dari perjalananmu yang sekarang mulai kelihatan hasilnya, dan mereka mulai merasa kecil. Karena semua yang mereka kira bisa menghancurkan kamu, ternyata justru membuat kamu naik level. Energi diam kamu itu seperti pedang tak terlihat, gak kelihatan tajam, sampai orang mencoba melukai kamu, dan akhirnya mereka kena efek pantulannya. Sekarang mereka tahu, kamu tidak bisa ditekan dengan rasa bersalah, tidak bisa digiring lewat manipulasi, dan tidak bisa diganggu dengan gosip. Kamu sudah terlalu jernih untuk hanyut dalam keributan, terlalu fokus untuk terpancing, dan terlalu kuat untuk diganggu dengan hal kecil. Kamu punya wibawa alami, karena kamu gak butuh perhatian untuk merasa berarti. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu harga dirimu. Dan justru karena itulah, kamu tidak bisa lagi diremehkan. Dulu kamu mudah dikendalikan. Dengan sedikit ancaman ditinggalkan, kamu langsung luluh. Dengan kata-kata manis palsu, kamu langsung percaya. Dengan rasa bersalah, kamu dikendalikan agar terus memberi, bahkan saat kamu sendiri kosong. Tapi itu dulu. Kamu sekarang sudah bangun. Dan mereka yang terbiasa mengontrol kamu mulai kehilangan kekuatannya. Karena kamu nggak lagi takut ditinggal. Kamu nggak lagi takut dianggap egois. Karena kamu sadar, menjaga diri sendiri bukan egois, itu wajib. Mereka panik saat kamu mulai tegas. Saat kamu nggak lagi responsif terhadap drama mereka. Saat kamu bilang tidak dengan tenang, tanpa penjelasan yang panjang. Kamu dulu mudah merasa bersalah. Sekarang kamu mengerti. Rasa bersalah yang datang dari manipulasi bukan tanggung jawabmu. Kamu gak akan lagi diseret masuk ke dalam permainan emosi yang melelahkan itu. Kamu gak dendam, tapi kamu sudah punya batas. Dan batas itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Dan disinilah letak kekuatanmu yang paling ditakuti. Kamu tidak bisa dikendalikan lagi, karena kamu sekarang punya kendali penuh atas hidupmu sendiri. Kamu tahu kapan memberi dan kapan mundur. Kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang saat butuh. Kamu tahu kapan harus diam dan kapan harus tegas berbicara. Semakin mereka mencoba memainkan emosimu, semakin mereka bingung, karena kamu tidak bereaksi seperti dulu. Kamu sekarang menjawab perlakuan mereka bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan sikap. Dan saat kamu tidak lagi bereaksi, mereka sadar, kamu sudah bukan orang yang mudah digoyahkan.
Kamu bukan batu karang yang keras tapi kaku. Kamu seperti air yang tenang, fleksibel, tapi punya kekuatan besar untuk membentuk arah. Dan justru karena kamu nggak bisa dikendalikan lagi, mereka jadi ragu mendekat. Karena mereka tahu, semua trik lama mereka nggak mempan lagi. Kamu sekarang adalah versi dirimu yang tidak lagi tunduk karena takut kehilangan. Tapi kamu berdiri karena sadar. Yang paling penting bukan siapa yang tetap tinggal, tapi siapa yang tetap kamu jadi, meskipun sendirian. Kalau kamu merasa makin susah nyambung sama orang-orang di sekitarmu, kalau kamu mulai merasa capek, berpura-pura cocok hanya demi diterima, itu tandanya kamu sudah naik kelas. Naik kelas itu bukan soal materi, status atau gelar, tapi tentang kesadaran, tentang cara pandangmu yang sekarang lebih jernih, lebih dewasa, dan lebih dalam. Dulu kamu mungkin butuh keramaian, biar nggak merasa sendirian. Sekarang kamu sadar, lebih baik sendiri daripada bareng orang yang salah frekuensi. Kamu nggak lagi cocok dengan pembicaraan yang cuma isi gosip. Kamu nggak lagi nyaman berada di lingkaran yang selalu berlomba-lomba terlihat paling bahagia, padahal semuanya saling membandingkan dalam diam. Kamu mulai menyukai hal-hal yang tenang. Kamu lebih memilih mendengar dirimu sendiri daripada keributan orang lain. Dan kamu lebih fokus pada pertumbuhan pribadi daripada sekadar pamer pencapaian. Tapi jangan heran naik kelas itu seringkali bikin kamu kesepian di awal. Karena nggak semua orang ikut tumbuh bersamamu. Sebagian memilih tetap di zona nyaman. Sebagian nggak tahan dengan kejujuranmu yang sekarang nggak bisa dibungkam. Dan sebagian lagi merasa terganggu karena kamu nggak bisa dikontrol seperti dulu. Tapi nggak apa-apa. Naik kelas memang bukan tentang jumlah orang di sekelilingmu, tapi tentang kualitas perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu. Kamu gak lagi memaksakan dirimu di tempat yang gak menghargai kehadiranmu. Kamu tahu, kehadiranmu adalah berkah, dan kamu gak akan lagi menurunkan kualitasmu hanya supaya orang lain merasa nyaman. Kamu gak sombong, kamu cuma sadar, gak semua orang layak ikut duduk di meja pertumbuhanmu, dan bukan tugasmu untuk menyeret mereka. Tugasmu hanya satu, terus naik kelas. Karena setiap kali kamu naik level, semesta akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang gak merasa terancam oleh sinarmu, yang gak iri dengan prosesmu, dan yang mendukung pertumbuhanmu, bukan mencoba memperlambatnya. Kamu sedang naik kelas. Mungkin sepi, tapi itu bagian dari penyaringan, karena semesta sedang membersihkan jalanmu dari yang menghambat dan menyiapkan kamu untuk bertemu dengan yang benar-benar sepadan. Kamu pernah diremehkan. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dibilang gak mampu, mimpi kamu terlalu tinggi, kamu cuma numpang lewat, bukan pemain utama. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu gak cuma bertahan, tapi kamu tumbuh. Kamu gak cuma membuktikan kamu mendominasi. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah, kamu membungkam mereka tanpa berkata satu kata pun. Karena kamu gak perlu ribut untuk membuktikan siapa kamu. Kamu gak perlu adu argumentasi di komentar atau debat panjang di belakang layar. Karena kamu tahu, hasil gak pernah bisa dibantah. Dan kamu sekarang hidup dalam hasil itu. Kamu pernah gagal, pernah dihancurkan, pernah ditinggalkan saat kamu paling butuh. Tapi justru dari semua kehancuran itu, kamu bangkit sebagai seseorang yang gak bisa lagi dianggap remeh. Bukan karena kamu membalas dengan dendam, tapi karena kamu fokus memperbaiki dirimu sendiri. Kamu belajar, kamu refleksi, kamu perbaiki cara berpikirmu, kamu upgrade cara kamu melangkah. Dan sekarang, kamu punya satu hal yang gak semua orang punya, ketahanan mental. Kamu tahu gimana rasanya diremehkan, jadi kamu gak pernah meremehkan orang lain. Tapi justru karena kamu tahu rasa sakit itu, kamu belajar jadi lebih tajam dalam membaca siapa yang layak kamu izinkan masuk ke hidupmu dan siapa yang cukup kamu doakan dari jauh. Kamu bukan sekadar kuat, kamu sekarang punya fondasi. Dan siapapun yang datang hanya untuk menguji kekuatanmu akan kecewa karena mereka nggak menemukan celah lagi. Bahkan orang-orang yang pernah menginjak kamu dulu mulai bersikap lebih sopan. Bukan karena mereka berubah jadi baik, tapi karena mereka tahu, kamu sekarang punya kekuatan yang gak bisa dibohongi.
Kamu nggak sombong, kamu juga nggak dendam. Kamu cuma udah terlalu dewasa untuk bermain di level yang sama seperti mereka dulu. Bahkan kehadiranmu yang tenang membuat mereka tidak nyaman karena mereka tahu kamu nggak bisa lagi dipermainkan, kamu nggak bisa lagi dikendalikan, dan kamu nggak bisa lagi dijatuhkan dengan cara-cara lama. Kamu nggak bisa diremehkan lagi. Dan itu bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu tahu kamu berharga. Dengerin ini baik-baik. Kamu nggak jadi kuat karena hidupmu mudah. Kamu jadi kuat karena kamu nggak pernah benar-benar menyerah, meskipun semesta seringkali mengujimu habis-habisan. Kamu nggak lahir dengan wibawa yang langsung dihormati semua orang. Tapi kamu tumbuh, melewati penolakan, pengkhianatan, luka, dan kesepian. Sampai akhirnya kamu jadi seperti sekarang. Versi kamu yang tidak bisa dibungkam, tidak bisa ditekan, dan tidak bisa diremehkan. Semua rasa sakitmu gak sia-sia. Semua kehilanganmu bukan kutukan, itu pemurnian. Semua kesepian yang kamu rasakan adalah ruang hening yang semesta siapkan, supaya kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Dan suara itu sekarang berbicara lebih keras dari apapun, mengatakan, aku pantas, aku layak, aku gak kecil seperti yang mereka katakan. Kalau dulu kamu merasa perlu membuktikan sesuatu ke orang lain, yang paling penting bukan pembuktian, tapi pembebasan. Membebaskan dirimu dari versi kamu yang butuh pengakuan. Membebaskan dirimu dari ikatan masa lalu yang bikin kamu gak berkembang. Dan akhirnya, berdiri sebagai dirimu yang utuh. Hari ini, kamu adalah bukti nyata bahwa seseorang yang pernah direndahkan bisa jadi sumber kekaguman. Bahwa seseorang yang dulu dianggap gak punya arah, sekarang justru jadi kompas untuk orang lain yang tersesat. Dan untuk semua orang yang pernah meremehkan kamu. Kamu gak perlu benci, gak perlu membalas. Biarkan mereka lihat, dari jauh, betapa terang kamu bersinar tanpa bantuan mereka. Kamu keren banget. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap bergerak meski dilukai. Kamu tetap bangkit meski ditinggalkan. Dan kamu tetap mencintai hidupmu, meski gak semua hal berjalan sesuai rencana. Jangan lagi kamu kecilkan dirimu hanya untuk muat dalam hidup orang lain. Jangan lagi kamu tutupi sinarmu hanya karena takut bikin orang lain silau. Karena sekarang, kamu tahu siapa kamu. Dan orang yang tahu siapa dirinya adalah orang yang tidak bisa diremehkan lagi. Terus melangkah, terus bersinar, dan terus jadi versi terbaik dari jiwamu. Karena dunia ini butuh lebih banyak sosok sepertimu.